Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tahu nggak guys, bahwasanya pemuda-pemuda di Maroko mereka menolak untuk menikah. Nah, karena isu ini itu sampai-sampai diangkat ya, karena isu ini sangat hot, diangkat di channel YouTube-nya Nunpress. Videonya sekitar 4 tahun yang lalu, tapi isu ini masih eksis sampai sekarang ini, yang mana pemuda-pemuda di Maroko mereka menolak untuk menikah alias tidak mau menikah. Jadi reporter Nunpress ini mereka menanyakan orang-orang Maroko di jalan, kenapa sih pemuda-pemuda di Maroko mereka menolak untuk menikah. Yuk kita nonton bareng-bareng dulu videonya, oke? الخدمة ما كايناش في Gak ada البلاد، هذه أول pekerjaan حاجة. guys. كل كاع الشباب Iya, jadi كامل pemuda كذا. yang menghabiskan ثاني waktu حاجة حتى gitu-gitu السيستم aja. اللي غادا به الخدمة، Sistem يعني pekerjaannya مثلا juga كيديروا الكونترا ويعاود يفرتكوا، kontrak يعني يجيب sistemnya معايا جبت الناس nggak نعذبها معايا، لا mendukung, ما يمكنش لي يجيب معايا شي وحدة nggak terus ونعذبها معايا، menerus يسير لي gitu. كونترا ومن بعد يريحوني، يعني بقاش غاداك. Iya. يعني أهم سبب هو ما كايناش Iya, خدمة، nggak ada pekerjaan. يعني المشكل المادي هو الأولاني. دابا البنت خصها طماعه والولد طماع، بجوجهم Bent طماعين بجوج. tamak. خص البنت تكون Yang لاباس perempuan عليها ولا tamak, yang الدري يكون laki-laki لاباس juga عليها. tamak, pingin بقاش داك keluarga الزواج yang ديال kaya بكري raya ديال gitu. الا جا شي واحد كتعطيه البنت ما تعرفو ما يعرفهاش. Iya. فين خدام، واش كيدير، واش خدام nggak برا، tahu. واش هادي واش هادي، بزاف ديال المشاكل. Banyak masalah. امكانيات ما كايناش خصوصا في هذا البلاد Ya nggak ada. يعني Nggak ada uang. ما كاينش الخدمه nggak ada يعني pekerjaan. على حسب كل واحد كيفاش Beberapa يعني orang كيفاش itu كيفكر. mereka كاين punya اللي عنده segalanya, إمكانية uang, يتزوج، rumah, يمكن ما pekerjaan, tapi كيفكرش في الزواج ولا nggak mau يلقى nikah حياته بلا gitu زواج احسن. katanya. ولكن اللي ما عندوش الامكانيات عاوتاني كيخاف، كيقول لك ما نقدرش نتزوج، نكرفص معايا شي بنت الناس ولا شي حاجه. على Tidak حسب كل punya واحد uang gitu الامكانيات ya, ديالو، وكاين واش اللي كيتزوجوا. membuat itu. الخدمه ما كايناش الخدمه وعندهم nggak ada pekerjaan juga ini. متطلبات بزاف. Masalahnya nggak ada البنات حتى pekerjaan هما guys ya. Pekerjaan itu susah, orang cari كيطلبوا pekerjaan بزاف terutama الحوايج. laki-laki. والدري ما قادش Susah على cari المسؤوليه، pekerjaan. مسؤوليه واعره. Ya, mas'uliyah wa'ara. كاينين شي بنات الناس Susah. اللي هما كاينين في ديورهم دابا ما عمرهم ما Ada. شافوا الزنقه، ما عرفوش الزنقه كيفاش دايره Ada ولا شي. perempuan-perempuan di Maroko وكيتسناو itu ولاد yang الناس باش yang mana يجيو mereka itu يقلبوا عليهم selalu ولا di شي. rumah aja gitu. لهذا راه Habis كاينين sekolah بنات pulang الناس ke rumah, ماشي bukan ما كاينينش، yang suka ولكن الرغابين وكاينين ولاد keliaran الناس di ماشي jalan ما gitu كاينينش، ya. ولكن Itu راهم mereka غابرين. perempuan yang واللي ضارين في baik-baik, ولاد yang في keliaran di الواجهه jalan وهما دوك itu الناس اللي suka هما pakai baju قلالين yang الادب pendek-pendek بزاف itu. ديال الحوايج. ما لقاوش لا معامن، باغيين يتزوجوا ولكن ما لقاوش معامن. Iya. الراجل ما قادش على المسؤوليه. Perempuan-perempuan Maroko Kedua tuh ini, banyak yang mau قادش menikah على tapi المسؤولية. sama siapa? خصو Karena بزاف laki-lakinya الحوايج، itu ya nggak tanggung jawab. Mereka butuh دابا الوقيته الدراري baju-baju, باغيين الطوموبيله، pingin باغيين الدار، mobil, باغيين pingin rumah, يلبسوا مزيان، pingin pakai pakaian باغيين yang bagus, تليفونات، pingin احسن تليفونات. HP yang تكون عنده bagus. بارتما، Iya nggak ada. يكون عنده خدمه. Iya nggak ada pekerjaan. ايوا طوموبيل Pingin وفي mobil. المستوى عادي يمكن لي يتزوج، ما يتزوج تكون عنده 50 عام. Kalau pingin nikah Alah, ya nikahnya saya sampai jujur umur sekedar 50 tahun baru bisa nikah katanya. Jadi itulah ya guys ya. Jawabannya dari orang-orang Maroko yang berada di jalan, kenapa sih pemuda-pemuda di Maroko itu mereka menolak menikah. Yang pertama itu ya, yang paling banyak mereka bilang itu adalah tidak ada pekerjaan ya, laki-laki Marokonya tidak bekerja. Yang kedua itu laki-laki Maroko itu suka menghabiskan waktu senang-senang tanpa adanya tanggung jawab. Mereka nggak mau tanggung jawab, mereka hanya mau senang-senang menghabiskan waktu mudanya. Jadi ketika muda itu ya ya udah maunya senang-senang aja. Baru ketika usia 40 baru kerasa dia bahwasanya dia butuh pendamping hidup. Nah gitu. Lalu pekerjaan ya, sistem pekerjaan yang kontrak. Biasanya kalau dikontrak 6 bulan gitu ya. Lalu setelah 6 bulan itu kan pastinya nggak punya pekerjaan lagi guys, dan harus mencari lagi, dan itu nggak mudah cari pekerjaan di Maroko bagi laki-laki ya. Di sini itu kalau mencari pekerjaan untuk perempuan mudah. Aku kalau cari kerja itu insya Allah bisa dapat gitu guys. Tapi kalau laki-laki itu agak susah guys, butuh orang dalam. Pokoknya susah banget lah sistemnya. Entah, aku juga nggak ngerti kenapa sih masalah di negara ini tuh yaitu susah cari pekerjaan untuk laki-laki. Alasan yang keempat, katanya tadi tuh ya, tidak mau menyusahkan istri dan anaknya. Sebenarnya ya, menikah itu kalau pola hidupnya sederhana itu nggak susah sebenarnya guys ya. Mau gajinya itu di bawah UMR insya Allah bisa gitu loh. Tapi maaf aja, perempuan-perempuan di sini tuh banyak maunya guys.
ini bukan kata aku, ini kata orang banyak yang tadi itu ya bilang. Kata orang-orang di video tadi itu maunya banyak guys, mau baju-baju yang mewah kayak jelabah, kaftan, belum lagi make upnya, belum lagi perhiasan-perhiasannya gitu, belum lagi tete bengek, pokoknya yang macem-macem. Mereka tuh suka shopping gitu, bukan tipe wanita yang sederhana, yang suka kesederhanaan gitu guys. Jadi kalian tahu kan ya, kalau perempuan-perempuan di sini tuh kalau misalkan lihat sepupunya punya sesuatu dan dia ingin sesuatu yang sama seperti sepupunya dan minta ke suaminya, belikan parfum ini dong, harganya sekian, yang fantastis. Beliin HP dong, karena lihat itu, ngeliat sepupunya punya sesuatu dan dia juga minta. Nah ini yang jadi masalahnya, itu nggak mau membuat istri dan anak yang sengsara. Karena kebutuhan itu nggak cuma kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan, sekolah, nggak hanya itu juga guys. Kebutuhan tete bengek itu yang diinginkan perempuan-perempuan Maroko, istri-istri Maroko. Alasan yang kelima, seperti yang tadi itu bapaknya bilang ya, pernikahan sekarang ini pernikahan yang mewah-mewahan, nggak seperti pernikahan yang dulu. Kalau dulu itu orang menikah sederhana sudah cukup gitu, nggak perlu yang mewah-mewah. Kalau sekarang sederhana nggak cukup guys. Kalau sekarang ya, nah itu masalahnya, karena nggak semua laki-laki Maroko bisa mensupport pernikahan yang mewah gitu, yang diinginkan calon perempuannya, calon istrinya, dan keluarga calon istrinya gitu guys. Alasan yang keenam, ada beberapa orang yang mana mereka itu punya segalanya, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan seperti yang mbaknya tadi bilang itu ya, tapi mereka itu nggak mau menikah, memilih untuk sendiri, merdeka. Bagi mereka itu pernikahan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar gitu ya. Alasan yang ketujuh yang bapaknya tadi tuh bilang, banyak sekali perempuan-perempuan Maroko, perempuan baik-baik, yang mana mereka itu tinggal di rumah ya, habis pulang sekolah ataupun kerja mereka langsung pulang ke rumah. Bukan perempuan yang keluyuran suka jalan-jalan di luar. Itu mereka sebenarnya sedang menunggu calon suami mereka gitu. Tapi kalau menunggu aja kan lama banget, gak sampai kapan gitu. Kalau hanya sekedar menunggu tanpa ikhtiar ya. Nah itu banyak yang seperti itu, karena banyak laki-laki Maroko yang gak punya pekerjaan. Jadi masalahnya itu guys, gak punya pekerjaan pastinya tidak bisa bertanggung jawab kan ya, tidak punya tanggung jawab. Dan di sini ini guys ya, banyak orang tua yang mengajarkan kepada anak laki-lakinya tanggung jawab kepada orang tuanya saja gitu, orang tua. Dan orang tua di sini tuh lupa mengajarkan tanggung jawab kepada istrinya, keluarganya sendiri gitu. Kebanyakan orang tua di sini tuh mengajarkan kepada perempuan-perempuannya ya, anak-anak perempuan itu bagaimana caranya untuk melayani suami, masak itu. Makanya pemikiran perempuan-perempuan Maroko itu lebih dewasa daripada laki-laki di Maroko. Karena itu guys ya, sistem pengajaran di rumahnya itu yang berbeda gitu. Cara orang tua mengajarkan anak-anaknya berbeda, yang mana tadi itu anak laki-laki dibiarkan bebas tanpa tanggung jawab ya, nggak boleh nyuci piring, nggak boleh nyuci baju, dianggap itu pekerjaan yang rendah. Nggak boleh nyapu-nyapu ya. Sedangkan perempuan, mereka diajarkan segalanya ya, masak, cuci piring, nyapu, bahkan pergi ke toko bisa sendirian gitu, bisa ke pasar sendiri. Jadi kan otomatis yang perempuan ini pemikirannya lebih dewasa ya, karena terus-menerus diajarkan seperti itu daripada laki-lakinya. Nah itu guys, alasannya kenapa banyak laki-laki Maroko itu yang kurang tanggung jawab ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang belum tahu ya, lagi LDR dan kenal dengan pria Maroko, kenapa sih dia itu tidak bertanggung jawab gitu ya mungkin. Atau ketika menikah dia itu tidak bertanggung jawab. Mungkin saja seperti ini alasan-alasannya guys ya, karena dari kecil tidak diajarkan tanggung jawab, makanya itu dia tidak tahu namanya tanggung jawab itu seperti apa. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like videonya. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe. Silahkan komen juga kalau kalian punya pertanyaan ataupun
berkomentar di video ini. Jangan lupa share videonya ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.